Semangat pagi untuk teman-teman semuanya yang sedang beraktivitas untuk hari ini. Semoga kalian dilancarkan urusannya. Amin. Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi sama aku ya, Rida Yanuarista. Kali ini aku akan bahas apa ya? Nungguin ya. Aku akan bahas tentang UKK, tapi bukan versi aku dan juga bukan versi hanya Pak Menteri aja, bukan. Kali ini juga mau dibahas tentang UKK dari seseorang yang sangat penting. Kita lihat aja gimana ya. Kan kalian udah tahu ya, kenaikan kelas itu udah maksudnya ditiadakan gara-gara virus corona kan. Pak Menteri aja sudah bukan melockdown ya, mentiadakan UN dan UKK. Seperti itu katanya pada waktu konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2020 tersebut. Nah, bagaimana tanggapan orang tua tentang semua ini dan bagaimana anaknya itu bisa lulus atau enggak ya? Atau bisa naik kelas atau enggak ya? Kita langsung aja lihat yang pertama dari Bapak Solihin. Halo Pak, ini dia Pak Solihin. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Muhammad Solihin. Oke. Saya mau ingin bertanya Pak. Iya, monggo. Anak jenengan kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD. MI Solihin ya. Oke. Apakah anak jenengan selama liburan ini dikasih materi oleh guru? Iya, alhamdulillah gurunya masih mantau keadaan murid. Oke. Untuk materi yang diberi oleh guru tersebut, apakah jenengan bisa menjelaskan kepada anak jenengan ini? Sebagian bisa. Kalau memang kita nggak bisa, saya atau saya itu konsultasi ke gurunya atau selebihnya kita ke guru. Selama liburan ini yang aktivitas anak jenengan apa aja selain belajar ini? Selama Ya, liburan biasa sudah kayak anak kecil itu kan biasanya ketika sudah belajar ya main HP gitu biasanya sudah. Untuk belajarnya sendiri tuh mulai jam berapa biasanya? Biasanya ya pagi, bermain pagi kita arahkan untuk belajar dulu. Setelah maghrib kita arahkan suruh ngaji sama belajar. Apakah tugas dari guru tersebut tiap hari dikasih apa? Ya tiap hari dipantau sama gurunya ya. Kalau sudah selesai ditambah lagi gitu. Itu langsung dikumpulkan apa tidak biasanya? Ya sebagian. Sebagian ya? Ya sebagian. Oke. Terus kan untuk saat ini kan anak-anak pada libur nih. Nah, untuk UKK sendiri kan masih belum tahu apakah itu dihapus apa tetap dilaksanakan. Kan masih belum tahu ya Mas ya. Apakah Mas sendiri yakin kalau anak jenengan itu bakal naik kelas? Soalnya kan dilihat dari situasi juga kayak gini kan. Insya Allah yakin mas, soalnya dilihat dari tugas-tugasnya kan setiap guru itu kan ngasih tugas ke anak masing-masing gitu ya. Soalnya pastinya itu ada nilainya sudah mas, ada yang tentu. Terus katanya ini ujiannya itu kakaknya itu mau pakai online gitu. Pakai online? Iya, sudah difoto, nanti dikirimkan ke gurunya. Seperti itu. Iya. Oh, jadi UKK sekarang pakai online? Pakai online juga, iya. Oke, berarti tetap dilaksanakan ya, menggunakan media online berarti? Iya, ya mau gimana lagi, soalnya situasi yang peralatan pemerintah seperti itu mas, harus di rumah, belajar di rumah. Oke, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Itu penjelasan dari Pak Solihin yang anaknya kelas MI ya. Nah, ini ada juga tanggapan dari Ibu Suda Sumiati yang anaknya kelas 8 SMP. Berarti UKK ini kan ujian kenaikan kelas yang dari kelas 5 ke kelas 6 ya dari yang kelas 8 ke kelas 9, dari yang kelas 11 ke kelas 12. Aku lupa gimana itu ya. Aku udah lama tak sekolah pun. Maaf lah. Kalau aku salah, tegurlah aku hanyalah manusia biasa. Ini dia Ibu Suda Sumiati, check it out. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu sudah. Ibu Suda. Anaknya kelas berapa Ibu? Kelas 1 SMP. Kan di situasi kayak gini kan siswa-siswi kan semuanya diliburkan tuh. Ya. Kan otomatis mereka belajarnya di rumah. Nah, untuk itu apa ada tugas kan dari guru?
Setiap hari itu ada, yaitu namanya kelas daring. Kelas daring, Ya. Apa setiap hari tuh, Bu? Setiap hari. Tugasnya setiap hari bergantian. Bergantian. Ya. Itu untuk pengumpulan tugasnya sendiri Langsung, apa hari itu? ya langsung dikumpulkan. Ada yang langsung difoto, kumpulkan ke wali kelasnya, ke guru kelasnya. Terus ada yang pakai Google Drive, ada. Gitu. Terus ketika anak jenengan dikasih tugas nih, Bu, terus anak tersebut masih belum jelas, apakah ibu sendiri bisa jelasin tentang apa sih materi yang dikasih, itu dijelaskan ke anak-anak jenengan? Iya, kalau tidak tahu tuh tanya. Tanya ini bagaimana, terus saya tak jelaskan. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa lihat di Google. Anaknya lihat di Google. Kalau sudah, ya langsung dikerjakan. Untuk satu harinya tuh berapa tugas? Satu harinya itu kadang ada satu, kadang ada dua. Untuk yang sekarang ini ada dua, yang satu PPKN, yang satu PJOK. Oh ya, kan tahun 2020 ini kan UKK nggak ada kan, Bu? Iya. Nah, apa Ibu yakin anaknya jenengan ini akan naik kelas? Kan soalnya kan UKK nggak ada gitu. Iya. Ya insya Allah, itu kan dari awal sudah asesmen. Meskipun tidak ada UKK, kan setiap harinya gurunya sudah menilai, ya nilai sikap, nilai pengetahuannya, yaitu sudah dikalkulasi untuk kenaikan kelas dan ditambah dengan daring yang sekarang ini. Oh, berarti tugas ini ya, nanti dikalkulasi menjadi nilai untuk kenaikan kelas berarti? Ya. Oh, seperti itu. Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Iya. Mas. Nah, itu dari Ibu Suda Sumiati. Sekarang kita lihat dari Ibu Pipit yang anaknya masih di sekolah dasar, yaitu kelas berapanya nggak tahu, kita lihat aja ya. Inilah Ibu Pipit. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya selaku orang tua menyikapi ujian yang akan dilakukan putra putri saya dalam waktu dekat ini adalah mengajak putra putri saya untuk belajar lebih keras. Dalam artian kata, pada saat ini kan putra putri saya itu lebih banyak full atau belajar di rumah dengan bimbingan orang tua. Jadi saya selaku orang tua berusaha untuk menemani putra putri saya dalam menerima tugas yang diberikan oleh ustazahnya, oleh ibu gurunya dari sekolah. Kemudian saya memprosesnya, dalam arti kata memberikan tugas-tugas tersebut kepada putra-putri saya. Kemudian putra-putri saya mengerjakan. Setelah itu saya selalu berusaha menemani, berusaha melakukan komunikasi yang baik dengan putra-putri saya. Intinya home learning. Jadi pihak sekolah pada saat ini mengisi liburan corona ini menggunakan metode home learning. Home learning adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan memberikan tugas secara online yang kemudian anak didik mengerjakan secara online dan mengumpulkannya pun secara online. Home learning seperti ini juga menjadi kendala menurut saya pribadi ya, menjadi kendala dari beberapa wali murid yang mungkin tidak semuanya wali murid itu menguasai IT. Jadi mungkin ada beberapa pihak sekolah yang bisa memberikan tugas-tugas yang akan diberikan kepada anak didik melalui SMS atau WA. Kemudian putra-putri tersebut, anak-anak didik tersebut itu mengumpulkan dalam waktu tertentu, kemudian ditunggu oleh bapak ibu gurunya di sekolah. Tetapi khusus putra-putri saya melakukan metode home learning. Jadi saya mulai dari menerima, putra-putri saya mengerjakan, kemudian mengirim kembali hasil tugas atau materi yang diberikan oleh ibu guru dari sekolah melalui online juga. Nah, apa cakap Ibu Pipit? Kau tahu tuh? Tahu lah kau. Nah, itu dari tanggapan orang tua. Kalian masih nggak percaya? Ini aku tampilin Bapak yang terhormat. Silakan Bapak Budi Rianto. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin menanyakan terkait tentang itu Pak, ujian kenaikan kelas. Nah, di tahun 2020 kan ada rumor yang mengatakan ujian kenaikan kelas ini tidak ada. Nah, bagaimana cara penggantinya dari UKK tersebut Pak? Oke, jadi menurut Menteri yang dilarang dilakukan itu kan ujian di sekolah. Oh, ujian di sekolah. Ujian di sekolah yang mengumpulkan anak rame-rame. Tapi kalau sekolah mau uji di rumah boleh. Gitu. Oh, berbasis online berarti Pak? Ya, kalau uji di rumah. Nah, ini dalam praktek di Probolinggo ada sekolah yang menguji di rumah, ada juga yang tidak, tergantung keadaan atau masing-masing situasinya. Dua-duanya boleh, dua-duanya boleh. Kalau tidak menguji, artinya tidak ada nilai kenaikan kelas, itu menggunakan nilai rapot semester ganjil yang lalu, ditambah dengan nilai harian yang sudah diperoleh sebelum libur COVID-19 ini. Oh, berarti diambil dari nilai tugas itu Pak? Diambil dari nilai ulangan harian, ya, atau nilai tugas gitu ya. Yang melaksanakan ulangan di rumah ya nilainya bisa digabungkan dengan nilai rapot tahun semester lain untuk menentukan kenaikan kelas begitu. Itu dari tingkat SD sampai SMA itu Pak? Ya, yang saya tahu di SD SMP begitu, tapi karena edarannya sama sampai SMA saya kira begitu. Sama. Oh, dari anggaplah sama Pak ya? Sama. SD sampai SMA. Oh, untuk penghitungan nilainya sendiri Pak? Ya, perhitungannya kan sudah ada ya rumusannya. Cuma karena ini ada yang tidak punya nilai semester genap ya perhitungannya tentu dianggap ya rumusannya itu beda gitu ya dengan kalau misalnya ini ada. Kalau ada kan dua ini di rata-rata kan begitu ya. Kalau tidak ada ya ini aja dianggap sebagai pedomannya yang semester lalu itu nilai-nilai ini sebagai apa ya, ada rumusan ditambahkan begitu ya, sebagai pertimbangan. Kan namanya nilai harian itu masih dalam proses ya. Anak kadang-kadang nilai harian awalnya jelek, tetapi kan kemudian belajar di akhir semester untuk memperbaiki nilai kan begitu. Sampai juga kan begitu. Jadi kalau anak terlalu dihakimi dengan nilai awal-awal semester ini kan juga nggak adil. Karena biasanya anak-anak itu anak sekolah semuanya sama lah. Awal-awal biasa nyantai-nyantai sedikit, nanti baru belajar keras di akhir semester kan begitu ya. Jadi ini ya tidak boleh terlalu dijadikan sebagai pedoman ya, karena nilai itu kan belum tentu baik gitu. Saya kira itulah. Jadi di suasana begini memang harus banyak kebijaksanaan. Mungkin Bapak ingin menyampaikan pesan-pesan untuk pelajar SD sampai SMA, termasuk yang ada di Kota Probolinggo. Ya, anak-anak dan adik-adik semua, ini situasi memang situasi yang darurat, situasi yang semua orang merasakan ya. Kita berharap situasi ini segera selesai. Pesan saya, kalian mungkin jenuh sudah belajar di rumah ya, tapi ya harus disabar-sabarkan. Mungkin sudah kangen dengan teman-temannya, sudah pengen ketemu guru-gurunya, pengen suasana belajar yang normal di sekolah, tetapi harus sabar karena penyakit ini tidak kelihatan gitu ya, dan bisa sangat berbahaya. Karena untuk anak-anak sekolah itu kalian kan biasanya mainnya itu nggak bisa dikendalikan, sangat dekat secara fisik satu sama lain. Jadi saya kira keputusan pemerintah ini betul dan kita harus sabar, telaten sampai situasi ini benar-benar teratasi. Baru kita akan memulai belajar bersama lagi dengan gembira di sekolah kita masing-masing ya. Tapi jangan khawatir, saya kira pemerintah kita, sekolah juga, kementerian, dinas pendidikan tidak akan menghukum dengan membuat keputusan yang aneh-aneh ya. Jadi kemungkinan besar kita akan tetap bisa naik kelas dengan baik tahun ini ya, walaupun belajar kita tidak normal, dan kita akan mengganti itu di awal tahun pelajaran nanti ya, tahun depan. Kalau sudah betul-betul masalah wabah ini
teratasi. Saya kira begitu ya, harus semangat. Terima kasih Bapak G. Nah, itu dari Bapak Budi, penjelasannya dari Bapak Budi. Kalian paham tak? Ya, paham lah. Kalau tak paham, putar lagi ini videonya sampai luas. Itu kata Pak Budi sih. Tapi ini kita lihat lagi dari Ibu Santi yang mengharapkan semuanya naik kelas dan semuanya lulus. Udah tau lah, virus ini kan udah jalan-jalan kemana-mana ya kan. Ya, kita mengharapkan virus ini sudah selesai dan memang harus keluar dari Indonesia ya kan. Indonesia sudah menolak virus corona. Semoga virus corona sadar ya. Ayo corona sadar, pulang ya. Ini tapi sebelum itu kita lihat videonya dari Ibu Santi, bagaimana beliau menanggapi semua ini. Check it out. Assalamualaikum. Saya adalah seorang ibu yang dari 3 orang anak yang kebetulan karena adanya COVID-19 ini dengan terpaksa harus belajar dan beraktivitas hanya dari rumah. Kalau menurut saya, sisi negatifnya adalah anak-anak mungkin kurang penjelasan dari guru tentang materi-materi pelajaran yang mungkin belum mereka terima selama mereka masuk sekolah kemarin. Selain kurangnya penjelasan materi dari guru tersebut, kebanyakan setiap guru mata pelajaran itu mereka punya target harus berapa materi yang harus dia selesaikan per semester. Nah, ketika kita 3 bulan harus belajar dari rumah, maka yang terjadi pastinya murid-muridnya akan tidak sampai ke materi sampai akhir. Ini yang akan menjadi keraguan serta kebimbangan para orang tua, apakah nanti anak tersebut itu mencukupi materi yang dia terima untuk ujian akhir semester atau tidak. Nah, kita tidak tahu karena murid-murid juga di rumah mungkin sangat terbatas sekali. Ada mungkin yang oke lah, ada sistem online, belajar online, tapi mereka sangat terbatas materi yang mereka peroleh dari sistem online tersebut. Ya, doa dari semua orang tua wali murid dimanapun saat ini mereka tetap bisa menuntaskan semester ini dengan baik, apalagi ini kan untuk kenaikan kelas. Semoga ananda-ananda semua bisa belajar dengan baik, naik kelas semua, dan semoga virus COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Jadi harapan saya selaku wali murid, mudah-mudahan murid-murid di seluruh Indonesia terutama bisa naik kelas semua, bisa lulus semua. Karena dengan adanya virus COVID-19 ini, kita tidak menutup kemungkinan berapa banyak yang dikorbankan. Kalau misalkan kita harus menuntut, Bapak Ibu guru menuntut murid-muridnya harus belajar online dari rumah, coba pertimbangkan apakah mereka semua mempunyai wifi di rumah, sedangkan paket data juga mahal, kalau kirim video juga begitu mahal. Ada beberapa wali murid di luar sana yang mungkin di pedesaan, di pegunungan, yang mungkin orang tuanya tidak mengerti apa itu email dan lain sebagainya. Semoga harapan orang tua wali murid semuanya untuk dari dampak COVID-19 ini terrealisasi dan anak didiknya semuanya naik kelas semua. Amin. Nah, itu kata Ibu Santi. Semoga adik-adik yang masih sekolah lancar semuanya, dan apapun yang terjadi semoga kalian bisa menerima semua yang udah ditakdirkan oleh Allah seperti ini, ya kan? Jadi buat adik-adik jangan pesimis dan jangan lupa belajar. Meskipun kita maksudnya ini udah liburan ya kan? Liburan gara-gara virus corona, kalian harus tetap belajar karena belajar itu sangat penting. Belajar itu kayak jendela ilmu, ya kan? Seperti itu. Dan untuk teman-teman semuanya yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, tetap semangat, tetap menjalani hidup ini dengan bahagia. Jangan lupa tersenyum dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa di-subscribe channel aku ya. Ini aku ada pantun terakhir buat kalian, buat teman-teman ya semuanya. Di rumah saja, jangan kemana-mana. Kapur barus bukan dibakar. Corona ya corona. Pelajar ya harus belajar. Seperti itu pesan aku ya, jangan lupa belajar. Sekali lagi jangan lupa belajar.
jangan lupa cuci tangan, jangan lupa mandi, jangan lupa ingatan. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan semoga untuk teman-temannya juga tetap semangat, bermanfaat, semangat gitu ya. Dan jangan lupa video ini di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di-like jempolnya dulu ya, di-like dan di-subscribe. Nah, ini di-subscribe di bawah ini ya, di bawah ini. Dan jangan lupa loncengnya dibunyiin, klinting, biar kalian nggak ketinggalan video-video dari kita. Apa ya yang ada lagi di video kita selanjutnya? Ditunggu aja ya teman-teman. Gitu aja dari aku. Dah, see you, bye. NTV